Singkat cerita, pada Kongres SI ke-41 di Solo, di Surakarta, di Solo, disepakati bahwa SI terlepas dan sebagai ketua DPC Serikat Islam Bukit Tinggi, sejauh ini kan sudah berjalan secara perlahan gitu. Alhamdulillah, kalau menurut penilaian baik itu dari DPP maupun dari provinsi, geliat SI untuk Sumatera Barat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ranah Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Rusmedi, selaku yang diberi amanah oleh Presiden atau Pimpinan Umum Serikat Islam DPP Serikat Islam Indonesia. Sekilas mengenai apa itu Serikat Islam, dijelaskan bahwasanya Serikat Islam adalah organisasi suatu organisasi perjuangan tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1905 pada awal abad ke-20 oleh Haji Samanhudi dan Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai pendiri utama dan SI Indonesia. Pada saat pendirian bernama Serikat Dagang Indonesia, Serikat Dagang Islam, Serikat Dagang Islam. Adapun tujuan utama pada saat itu pendirian Serikat Dagang Islam adalah sebagai organisasi yang berlatar belakang melihat pada masa itu di zaman penjajahan bagaimana kaum Indo pribumi disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, akibat kebodohan, kemiskinan, karena mereka itu tidak dapat maju, tidak dapat melakukan pendidikan, tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat dimanfaatkan oleh kolonial sebagai jongos atau sebagai budak atau termasuk penjajah pada saat itu. Pada pemikir SI Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Samanhudi untuk berpikir bahwasanya untuk menandingi adanya POC, Serikat Dagang kolonial pada saat itu, didirikanlah namanya Serikat Dagang Islam Indonesia. Yang tujuan utamanya bagaimana sebagai organisasi untuk memikirkan untuk pergerakan ekonomi rakyat dengan dakwah Islam. Dengan ekonomi masyarakat telah baik, masyarakat akan menjadi cerdas. Masyarakat akan mendapatkan pendidikan yang mencukupi dan masyarakat tentu akan dapat mandiri dan tidak tergantung pada kolonial. Dalam perjalanannya SI bersama-sama penerus Haji Agus Salim, Insinyur Soekarno dan tokoh-tokoh nasional lainnya adalah sebagai salah satu organisasi yang bersama-sama dengan organisasi lainnya untuk pergerakan kemerdekaan. Di awal kemerdekaan SI tetap eksis di awal kemerdekaan sampai pada tahun 1955, pemilu pertama, kader-kader SI yang ada di seluruh Indonesia, kader-kader SI yang ada dari Sabang sampai Merauke pada saat itu memilih partai yang berbeda-beda. Ada Kemarsuri, ada partai Islam sendiri, ada partai Nahdlatul Ulama dan partai-partai lainnya. Pada saat itu konsentrasi SI sebagai institusi pergerakan ekonomi, dakwah ekonomi Islam menjadi konsentrasinya bercabang sampai zaman Orde Baru dan mulai menyatu kembali pada tahun 70-an. Tahun 70-an menyatu lagi, tapi masih banyak diintervensi oleh penguasa. Singkat cerita, pada Kongres SI ke-41
di Solo, di Surakarta, disepakati bahwa SI terlepas dari kepentingan politik di Indonesia. SI komitmen pada cita-cita pergerakan leluhur pendiri SI adalah organisasi yang murni sebagai organisasi gerakan dakwah ekonomi Islam di Indonesia. Pada saat itu disepakati pada tahun 2021 SI bangkit kembali dengan memberi amanah pada Bapak Dr. Haji Amir Zulfa MH sebagai nakodanya. Mulai pada tahun 2021 tersebut juga untuk di daerah dihidupkan kembali. Salah satunya di Sumatera Barat. Bukit Tinggi adalah yang pertama diberi amanah di Sumatera Barat, sejalan dengan saat itu muncul Agam, Pariaman dan Padang. Untuk Bukit Tinggi kepengurusan SI telah terbentuk hampir 2 tahun dan kita telah bergerak sesuai dengan prinsip perjuangan dakwah ekonomi Islam, dakwah ekonomi Islam. Bagaimana yang dilakukan adalah bagaimana mencerdaskan pada UMKM melalui pelatihan. Bukit Tinggi telah mengadakan sebanyak 4 kali pelatihan UMKM bekerjasama dengan PT PNS. Nama Madani di salah satu BUMN dan dengan perguruan tinggi dengan ITB HAS, itu teknologi bisnis Haji Agus Salim. Jadi kita telah kerjasama dengan SI juga kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada, BSI, Bank Mandiri, BNI dan lain-lainnya. Jadi kita ikut melakukan pembinaan SDM, BUMN menjadi nasabah-nasabah dari lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan maupun BUMN seperti PM tadi. Kita ikut memberikan kontribusi tentu dengan pertama menguatkan yang ada sendiri di IPBHAS. Kita punya Dewan Pengurus Bapak Profesor Dr. Effendi, salah seorang guru besar ekonomi UNAN yang kebetulan beliau ketua yayasan sini, dan beliau juga memanfaatkan untuk Kota Bukit Tinggi ikutnya semaksimal mungkin masuk dengan personel. Kita juga dengan kerjasama dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama apa untuk dari tahun 2023 SI telah diberi kepercayaan oleh Kementerian Agama untuk menerbitkan sertifikat halal. Sebab pada nanti tahun 2025 produk-produk makanan seperti restoran, rumah makan, makanan yang bermerek ya, yang bermerek. Nah, mungkin Anda Kristen umpamanya dan memberi terdaftar itu wajib mempunyai sertifikat halal. Itu diwajibkan di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu serikat dan itu lembaganya untuk tingkat nasional. Kita telah punya lembaga sertifikat halal yang bisa diberikan oleh Kementerian Agama di bawah ketuanya sekarang yaitu Dr. Saudara dan juga beliau adalah selain beliau sebagai ustaz ya, sebagai lembaga ketua lembaga sertifikat halal di Indonesia di daerah di Sumatera Barat. Kita sudah mempersiapkan tenaga yang siap dan melaksanakan dalam waktu dekat melaksanakan pelatihan sertifikat halal. Kita tentu bekerjasama dengan perguruan tinggi, bersama dengan MUI dan lain-lain untuk bisa nanti mengeluarkan sertifikat halal yang telah diberikan kewenangan. Selain itu SI juga diberi kewenangan karena mengurus organisasi tidak mungkin tidak dengan dana. Kementerian BUMN juga memberikan
mandat pada organisasi SI hak kelola pertambangan Indonesia. Hak kelola pertambangan Indonesia itu masuk untuk Sumatera Barat. Ini sedang kami bahas dengan senior-senior di tingkat pusat maupun provinsi. Yang kita pertimbangkan sekarang SDM kita untuk itu diberi kewenangan mengelola tambang emas, batu bara, itu kan perlu SDM minimal yang mengerti. Itu juga kita sedang memikirkan untuk bagaimana kita melakukan sekolah teguh semas. Sebab pemerintah telah memberi kewenangan selain sertifikat halal, selain pelatihan juga diberi kewenangan. Mungkin Bapak atau pemirsa mengetahui bahwa kewenangan pertambangan diberikan pada beberapa lembaga ormas Islam di Indonesia, masuk itu Serikat Islam sebagai alhamdulillah itu satu hal yang luar biasa. Sebab memang kami merasakan cukup beratnya mengelola ormas Islam yang tidak mempunyai sumber dana yang jelas selain ya sumbangan sukarela. Juga kalau di daerah sumbangan sukarela juga kita punya keterbatasan dan sampai saat ini kita belum memanfaatkan bantuan dari pemerintah daerah begitu. Tapi kemarin saya salut luar biasa sama DPC Kabupaten Agam. Punya total seluruh kegiatan SI tanggal 7 kemarin untuk pelantikan yang dihadiri, yang dilakukan langsung oleh Bapak Hamdan Zulfa sebagai Presiden SI itu di-backup penuh oleh pemerintah Kabupaten Agam. Dari seluruh kegiatan-kegiatan menelan biaya puluhan juta, malam tempat juga di Bali Kabupaten Agam, penyelenggaraan dan lainnya sampai memakai rumah dinas, pemasangan baliho sosialisasi luar biasa pemerintah Kabupaten Agam. Untuk begitu ini kita belum maksimal bantuan dari pemerintah. Boleh dikatakan belum ada. Selain dukungan moral ya, kita pelatihan kemarin 4 angkatan di SDI ya dibuka langsung oleh wakil wali kota. Cuma ya wakil wali kota itu tidak punya hak anggaran, yang baru dukungan moral. Itu kira-kira gambar SI apa itu SI? SI bukan organisasi partai politik. Orang SI boleh berpartai. Seperti Bapak Hamdan Zulfa juga kita mengetahui beliau itu salah seorang dulu adalah pengurus sebelum jadi ketua MK adalah pengurus inti di partai PDB sebelumnya. Sekretaris umum SI juga sampai sekarang adalah di ketua harian di Gerindra. Juga ada pengurus, tapi untuk organisasi kita tidak memastikan kepentingan politik. Itulah sekedar gambaran isu kita ini yang sedang mohon dukungan masyarakat. Mungkin adalah salah ini Pak Rizky, Pak Tauku mendirikan partai baru, tidak ada. SI bukan partai. SI adalah murni organisasi perjuangan Islam yang kegiatannya itu dakwah ekonomi Islam untuk mencerdaskan kaum pribumi. Bagaimana kalau masyarakat sudah cerdas, ekonomi sudah meningkat, kebodohan itu akan. Terima kasih. Itu kan sekilas tentang SI. Kemudian kan sudah berjalan itu beberapa, misalnya pelatihan UMKM, kemudian akan mengisi pelatihan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, terus apa program SI ke depan, Serikat Islam ke depan? Jadi program ke depan selain yang tadi disebutkan tadi, bagaimana SI ini juga dalam kehidupan bermasyarakat pertama lebih terasa ya bagaimana masyarakat. Jadi kita juga melakukan penjajakan kerjasama baik itu dengan BUMN, dengan BUMD untuk melakukan bisa ikut melakukan pertama pelatihan yang kedua juga kita sedang menunjukkan ke pusat bagaimana melalui SI nanti dapat membantu masyarakat melalui kreditingan. Jadi uangnya bukan dari SI, uangnya seperti kalau SI kerjasama dengan SI
SI yang menseleksi melihat mana yang mungkin uangnya nanti adalah dari lembaga keuangan yang ada, baik itu di tapi poinnya juga ada sampai pusat kota, ada cabang-cabang. Jadi kita melakukan kemitraan, tanpa kemitraan tentu kita tidak akan. Tapi yang perlu sekarang bagaimana para pemegang kepentingan memahami perlunya SI seperti Kabupaten Agam itu dapat dicontoh oleh daerah-daerah lainnya. Nah, kalau di Pulau Jawa data itu pemerintahnya telah welcome dengan SI sudah apa, tapi kalau kita di Sumatera itu kan belum terlalu. Jadi SI itu adalah embrionya partai ya, salah jadi kan. Jadi kita selain juga tentu menyempurnakan artinya bagaimana kepengurusan SI itu mulai menyempurnakan SDM yang mungkin organisasi yang cukup besar ini yang tertua ini diurus oleh orang yang jadi tidak paham apa itu misi perjuangan, bukan hanya organisasi Joko-Kongko, organisasi ngopi-ngopi, tetapi adalah organisasi perjuangan gitu ya. Iya, tapi sejauh sebagai ketua DPC Serikat Islam Bukit Tinggi, sejauh ini kan sudah berjalan secara perlahan gitu. Alhamdulillah, kalau menurut penilaian baik itu dari DPP maupun dari provinsi, geliat SI untuk Sumatera Barat ya, kita rinci satu. Nah, jadi daerah-daerah lain kapal hidup kekuatan tersinggung belum ya masih di bawah tidur itu aman. Tapi kita terlambat tentu dengan segala keterbatasan belum maksimal. Tapi kita telah sesuai dengan energi potensi yang ada semampunya telah berbuat dan ingin lebih maksimal ke depan itu dengan harapan didukung oleh pemerintah daerah.